1000 HPK atau 1000 hari pertama kehidupan. Mari kita pelajari, apakah itu 1000 hari pertama kehidupan? 1000 hari pertama kehidupan ialah masa dari terjadinya kehamilan sampai anak berusia 2 tahun. 1000 HPK ini sangat penting bagi anak, sehingga ibu hamil yang mengalami anemia ataupun KEK sangat berpengaruh pada 1000 HPK ini. Dan dampak dari anemia maupun KEK ini, yang terutama yang dialami oleh remaja putri ini, yang pertama, mampu memperbesar resiko kematian ibu melahirkan. Yang kedua, bayi lahir prematur dan berat badan bayi rendah atau BBLR kurang dari 2,5 kg dan panjang badan saat lahir kurang dari 48 cm. Oleh karena itu, sangat diperlukan asupan gizi yang cukup pada masa 1000 hari pertama kehidupan. Mengapa 1000 hari pertama kehidupan penting? 1000 hari pertama kehidupan merupakan periode emas seorang anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Gangguan yang terjadi pada periode ini, khususnya kurangnya asupan gizi, akan berdampak pada kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak bersifat permanen dan berjangka panjang serta lebih sulit untuk diperbaiki setelah berusia 2 tahun. Periode emas disebut periode emas karena terjadi pertumbuhan otak yang sangat pesat. Kurang gizi pada periode emas tidak dapat diperbaiki di masa kehidupan selanjutnya, sehingga akan mempengaruhi masa depan, yaitu gangguan tumbuh kembang, terlambat bicara, terlambat jalan, dan konsentrasi kurang. Dampak jangka pendek dan jangka panjang akibat gangguan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan. Gangguan gizi pada masa janin dan usia dini. Dampak jangka pendeknya yaitu perkembangan otak, kemudian akan berdampak pada jangka panjang yaitu kemampuan kognitif atau kecerdasan. Kemudian yang kedua, dampak jangka pendeknya yaitu pertumbuhan janin dan akan berakibat pada jangka panjang yaitu stunting atau pendek. Kemudian yang ketiga yaitu metabolic programming yang akan berdampak pada jangka panjang yaitu hipertensi, diabetes, obesitas, PJK, dan stroke. Bagaimana caranya agar kebutuhan gizi bayi di 1000 hari pertama kehidupan dapat terpenuhi dengan sempurna? Yang pertama, proses kehamilan. Apabila gizi ibu hamil cukup, maka janin akan sehat. Apabila ibu hamil sakit, fisik janin akan lemah. Makan lebih banyak 2 porsi dan beraneka ragam lauk pauk, sayur, dan buah. Minum tablet tambah darah 1 butir sehari. Kontrol dokter minimal 4 kali selama hamil. Jangan merokok, jangan minum minuman bersoda dan beralkohol, jangan makan mie instan sebagai makanan pokok, dan hindari makanan berpengawet. Yang kedua, selama proses persalinan hingga bayi berusia 6 bulan. Ini perlu direncanakan di mana tempat persalinan dan siapa bidan atau dokter yang akan menolong persalinan. Kemudian perlu dilakukan inisiasi menyusu dini atau IMD, yang merupakan usaha aktif bayi untuk menyusu dalam 1 jam pertama kelahiran, baik persalinan normal maupun persalinan secara sesar, dengan difasilitasi oleh tenaga kesehatan, yaitu dokter atau bidan yang menolong persalinan. Bayi ini diletakkan di perut dan dada ibu segera setelah lahir dan diberi kesempatan untuk mulai menyusu sendiri dengan cara merangkak mencari payudara dan membiarkan kontak kulit bayi dan ibu setidaknya selama 1 jam bahkan lebih sampai bayi menyusu sendiri. Kemudian pada saat bayi berusia 0-6 bulan,
Ini perlu diberikan ASI eksklusif. Setelah usia 6 bulan hingga usia 2 tahun, diteruskan pemberian ASI dengan makanan tambahan pendamping ASI atau MPASI. Kemudian bayi juga perlu dilakukan penimbangan setiap bulan di posyandu untuk dipantau tumbuh kembangnya. Lalu, perlu juga diberi kapsul vitamin A dan imunisasi yang lengkap. Yang ketiga, sepanjang periode emas. Ini perlu diterapkan pola hidup bersih, yaitu dengan cara cuci tangan dengan sabun dan air mengalir saat sebelum memberikan ASI, sebelum menyiapkan dan memberi MPASI, sesudah membersihkan kotoran bayi, sebelum makan, dan sesudah buang air besar. Hal ini dilakukan untuk mencegah ibu dan bayi dari sakit selama periode emas. Hal yang perlu diperhatikan adalah stimulasi dan kasih sayang dari lingkungan sekitar, serta kebersihan dari peralatan makan bayi. Inilah awal tumbuh kembang buah hati yang kemudian akan berdampak terhadap kecerdasan dan kesehatannya pada masa mendatang. Terima kasih. Semoga apa yang dipaparkan dapat memberikan manfaat.